Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan hormati guru-guru kita yang pada hari ini menjadi petugas upacara, anak-anakku semua yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Guru. Pada bulan Oktober kemarin kita memperingati Hari Santri, tetapi tidak ada Hari Kiai. Hari ini tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru, tetapi tidak ada Hari Murid. Karena pada dasarnya setiap kiai itu adalah santri dari kiai masing-masing. Kiai adalah sosok, sedangkan guru adalah perilaku dan juga profesi. Hari ini kita semua akan mengambil pelajaran dari peringatan Hari Guru. Guru itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata gu yang artinya adalah kegelapan dan ru artinya adalah obor atau penerang. Dengan kata lain, guru bertugas untuk menerangi murid-muridnya, siswa-siswanya agar mereka bisa cemerlang di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencoba untuk memberikan pelajaran makna Hari Guru dari perspektif nilai. Ketika ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, murid tersebut menanyakan, kalau memang guru itu adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pinter, kenapa pemimpin dunia itu bukan dari guru? Kenapa pengusaha-pengusaha sukses itu bukan guru? Kenapa orang yang kaya raya itu bukan guru? Maka guru tersebut kemudian datang dengan membawa sebuah timbangan dan mengatakan kepada muridnya, wahai anakku, timbangan ini mampu untuk menakar atau menimbang emas seberat 5.000 gram. Kira-kira berapa harga emas seberat 5.000 gram itu? Maka murid tersebut berpikir sejenak dan mengatakan, kalau 1 gram itu harganya 1 juta, maka 5.000 gram artinya berharga 5 miliar. Kemudian guru tersebut bertanya kepada muridnya itu, apakah kamu mau membeli timbangan ini dengan harga 5 miliar? Tentu murid tersebut mengatakan tidak mau. Mana mungkin timbangan ini disuruh untuk membeli dengan harga 5 miliar. Maka guru tersebut menjelaskan, kalian itu ibaratnya adalah emas-emas tersebut. Dan kami, guru-guru, berfungsi sebagai timbangan untuk menakar dan menimbang potensi yang kalian miliki. Oleh karena itu, anak-anakku, kami, para guru, selamanya akan menjadi guru. Tetapi kalian bersifat dinamis. Kalian berkembang dan akan menjadi sesuai dengan potensi pada diri kalian masing-masing.
Izinkan kami untuk senantiasa mengawal kecerdasan dan kemampuan kalian agar kalian sukses di masa yang akan datang. Untuk menjadi peringatan kita semua agar kita tidak terlena dengan kehidupan ini, maka saya akan menceritakan satu cerita singkat bahwa ada seorang nelayan yang setiap hari mencari ikan di laut. Kemudian setiap hari pula ikan tersebut dibawa ke rumah untuk kemudian dimakan bersama keluarga. Suatu ketika nelayan tersebut mendapatkan ikan dan setelah diberikan kepada istrinya untuk dimasak, betapa terkejutnya istrinya karena di dalam perut ikan terdapat satu buah berlian. Kemudian berlian itu dibawa ke pasar untuk dijual. Ternyata di dalam pasar tersebut toko yang biasanya membeli mengatakan berlian ini sangat langka sehingga saya tidak mampu untuk membelinya. Kamu bawa saja ke toko yang ada di kota. Maka berlian itu dibawalah ke toko yang ada di kota dan pemilik toko itu mengatakan, saya tidak mampu untuk membeli berlian yang kamu punya ini. Saya sarankan berlian ini kamu bawa saja kepada Pak Wali Kota. Karena dia orang yang paling kaya di kota ini. Kemudian singkat cerita, berlian itu dibawa ke rumahnya Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota mengatakan, berlian yang kamu miliki sangat langka dan hampir saja saya tidak bisa menghargai berlian kamu. Tetapi saya punya cara untuk memberikan harga yang pantas untuk berlian kamu, yaitu saya kasih waktu kamu 6 jam untuk mengambil apa saja yang ada di rumah saya ini sebagai harga dari berlian kamu itu. Kemudian pemilik berlian itu mengatakan, waktu 6 jam terlalu lama Pak Wali Kota. Saya hanya butuh waktu 1-2 jam saja untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah kamu. Akhirnya Pak Wali Kota mengatakan, tidak, ini sudah keputusan dari saya beri waktu kamu 6 jam. Setelah masuk ke dalam rumah Pak Wali Kota, ternyata di dalam rumah itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu kamar berisi dengan emas, permata, dan berlian yang sangat banyak sekali. Di ruangan yang lain berisi tempat tidur yang sangat nyaman. Di ruang yang terakhir berisi makanan dan minuman yang sangat enak dan lezat. Maka pemilik berlian itu kemudian masuk ke rumah Pak Wali Kota dan berpikir sejenak, waktu 6 jam kalau saya gunakan untuk mengambil emas dan permata itu terlalu lama. Maka saya akan menikmati makanan ini dulu supaya saya punya energi untuk mengambil emas dan permata yang banyak. Akhirnya pemilik berlian itu kemudian makan sampai kekenyangan. Setelah kenyang, dia masuk ke ruangan yang di situ ada tempat tidur yang sangat nyaman. Akhirnya pemilik berlian itu justru ketiduran di dalam kamar tersebut. Ternyata setelah waktunya 6 jam telah habis, orang itu dibangunkan oleh Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota mengatakan, wahai saudaraku, waktumu telah habis. Sekarang saya persilahkan kamu untuk keluar dari rumah saya. Pemilik berlian itu mengatakan, berilah saya waktu sedikit Pak Wali Kota untuk mengambil beberapa emas dan berlian yang ada di rumah ini. Karena ini sudah menjadi kesepakatan, maka waktunya sudah habis, kamu harus segera keluar. Anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan, perlu kita pahami bahwa gudang yang berisi
emas permata itu adalah amal soleh kita, cita-cita kita. Kemudian ruangan yang berisi tempat tidur itu adalah kelalaian kita, kemalasan kita, yang menjadikan kita tidak mampu untuk mengambil emas dan permata tersebut. Sedangkan makanan itu, makanan dan minuman yang ada di ruangan itu ibaratnya adalah nafsu dan keinginan kita. Semuanya itu akan berimbas kepada raihan yang akan kita cita-citakan. Sehingga terkadang kita menjadi seorang murid sekolah selama 3 tahun, itu terkadang kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena yang kita lakukan hanya tidur di ruangan tadi. Oleh karena itu, pesan terakhir saya ingin bertanya kepada anak-anakku yang laki-laki, kenapa kalian kalau main game itu betah lama? Kenapa sering main game? Karena di situ ada target. Tugas kita supaya kita tidak terlalu lalai, tidak terlena dengan kesenangan-kesenangan, maka dalam hidup ini harus ada target yang harus kita capai. Apapun bentuknya, silahkan ditentukan masing-masing. Demikian amanah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.